Saudara, tentang meditasi sekarang. Apa manfaatnya meditasi? Manfaatnya tergantung Anda mau apa. Karena meditasi itu adalah keterampilan memusatkan pikiran. Kalau pikiran sudah terpusat, Anda mau apa saja bisa. Nah, memusatkan pikiran itu bagaimana caranya? Anda butuh latihan, dan latihan. Sama dengan keterampilan tangan, kaki. Keterampilan tangan misalnya, menulis. Atau yang gampang, texting lah, kirim teks lewat gadget Anda. Ya. Itu kalau Anda belum terampil, itu ngelihati satu-satu loh, apalagi yang touchscreen. Apalagi kalau kita yang tua-tua ini, aduh, ngeklik sebelahnya, ketemu yang sebelahnya. Tapi anak muda yang sudah terampil, sambil ngobrol loh bisa. Padahal saya lihat loh, itu touchscreen. Kalau yang ada keypadnya, oke ya. Tapi yang touchscreen itu tidak mudah, tapi anak muda. Siapa ini yang terampil? Terampil toh? Ya, sambil ngobrol gini aja. Kirim teksnya bener. Itu adalah keterampilan. Coba nanti suruh lama ndak latihan, nanti kan juga bingung lagi. Duh, nih. Betul itu? Keterampilan itu butuh latihan. Kaki juga sama. Kaki misalnya terampil sepak bola. Wah, menggiring bola, menendang bola, pandai sekali. Tapi begitu lama tidak latihan, ilmunya berkurang. Itu adalah kaki, tangan. Mulut juga sama. Anda yang belajar bahasa asing, wah waktu belajar mahir sekali, mahir. Tapi terus Anda tidak pakai, lupa. Ya kan? Apalagi kalau Anda belajar huruf Mandarin, itu yang tangan tuh. Anda belajar huruf Mandarin, wah dulu ingat semua. Sekarang sudah lama tidak latihan, suruh nulis. Bisa bingung loh, ini ada titiknya atau enggak ada titiknya, ini ada garisnya apa, enggak. Betul itu? Karena tidak latihan. Nah, saudara-saudara, badan, ucapan, butuh latihan untuk mencapai keterampilan tertentu. Pikiran juga butuh latihan untuk mencapai keterampilan tertentu. Latihan apa? Latihan meditasi. Untuk apa? Keterampilan apa? Keterampilan memusatkan pikiran. Nah, apa manfaatnya sekarang pemusatan pikiran? Bermacam-macam. Salah satunya misalnya, ketika Anda meninggalkan mobil, kalau Anda memusatkan pikiran, Anda sudah tidak akan lupa untuk menutup kaca jendela. Itu jelas. Tepuk tangan dulu buat Bante. Nah, Anda yang fokus, maka Anda tidak akan lupa nomor mobilnya sendiri. Ayo, siapa yang kesini dan tidak ingat nomor mobilnya sendiri? Banyak. Nanti hanya ingatnya itu, kalau tadi saya parkirnya di mana, mobil saya pokoknya kalau ada gambarnya ini tuh mobil saya. Tapi bisa ndak ingat loh nomor itu yang ganti tiap 5 tahun sekali. Ya kan? Betul? Itu karena tidak fokus. Nah, tetapi dia ingat nomor mobilnya. Tapi memang dia sengaja impor nyamuk biara. Karena dia kasihan dengan para suhu, maka nyamuk biara biar masuk mobilnya dia. Untuk dibawa pulang ke rumahnya. Difungsen di rumahnya. Ya enggak apa-apa. Maka ketika diumumkan mobil nomor segini, jendelanya terbuka, dia tenang aja. Tenang. Karena dia memang mau menangkap mobil nyamuk-nyamuk wihara. Nyamuk wihara enggak menggigit darah loh. Iya toh. Nah, karena kan sudah ditutup semua, jadi gimana gigitnya? Nggak dapet dia. Nah, akhirnya difungsen di rumahnya. Silakan.
Itu berarti dia membuka dengan kesadaran, fokus. Karena saya diwihara, maka saya buka jendela. Dan nyamuknya datang. Diumumkan saya cuek aja. Bisa. Itu juga hasil fokus. Nah, jadi kejadian pintu mobil terbuka bisa karena fokus. Mau tangkep nyamuk wihara. Atau kurang fokus. Sehingga lupa. Mobilku tadi sudah saya kunci belum ya? Sudah saya tutup jendelanya belum ya? Itulah saudara. Nah, jadi sekarang fokus itu adalah latihan. Ada beberapa orang, kalau tadi yang anak sekolah, sulit untuk belajar, maka kuncinya hanya di meditasi. Tadi sudah dijelaskan dalam nyanyian itu bagus sekali. Nyanyian tadi sebetulnya yang terakhir itu, When I Close My Eyes. Ya, When I Close My Eyes, itu sebetulnya adalah tentang meditasi. Bahwa ketika kita duduk diam, saya menutup mata, maka saya bisa memperhatikan nafas saya. Nafas Anda ini sebetulnya hanya latihan. Ya, jadi ketika Anda duduk diam bermeditasi, itu hanya latihan. Jangan menganggap meditasi itu selalu duduk. Karena kalau Anda selalu dianggap duduk dan memperhatikan nafas itu hanya itu meditasi, maka ketika belajar Anda meditasi, duduk, diam, merhatikan nafas, maka pelajaran tidak ada yang bisa diterima. Guru ngomong apa saya nggak pusing. Pokoknya saya perhatian nafas. Ya, ujian pasti kosong. Tapi kalau Anda pagi bangun tidur, malam mau tidur, kemudian Anda memusatkan perhatian, latihan konsentrasi dengan nafas Anda, ya duduk Anda diam sendiri, tidak ada kesibukan apa-apa, Anda tutup mata, kemudian Anda memperhatikan nafas, nafasnya tidak usah diatur, Anda hanya ngikuti saja sesuai dengan kebiasaan Anda, waktu nafas masuk Anda tahu masuk, Anda keluar tahu keluar, masuk, keluar, pikiran ke tempat lain, tarik. Masuk, keluar, pikiran ke tempat lain lagi, tarik. Masuk, keluar, lari, tarik lagi, lari, tarik lagi. Begitu Anda sudah bisa, terus begitu, sudah. Anda disebut terampil. Kalau sudah terampil fokus, sekarang fokusnya mau diapain? Fokusnya sekarang mau jalan. Oke, sekarang saya tidak memperhatikan nafas. Sekarang saya memperhatikan jalannya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Sekarang saya fokusnya nyetir mobil, maka saya sekarang nyetir. Saya tidak memperhatikan nafas. Jangan pernah nyetir mobil sambil memperhatikan nafas. Meditasi, kata Bante nyetir mobil bisa meditasi. Oke, sambil nyetir, masuk, keluar, dor. Nyampe selokan. Nah, bukan itu. Jadi Anda waktu meditasi sambil nyetir mobil adalah konsentrasi. Maka dulu juga ada orang yang bertanya, bagaimana ya, saya ini orang yang sibuk sekali tapi pengen bermeditasi. Kan saya biasanya kan, ya kamu meditasi di wihara dong. Seminggu. Satu hari berapa Bante? 15 jam. Wah, saya biasanya saja 15 menit aja sudah goyang-goyang, suruh 15 jam. Wah, stres dia. Saya enggak bisa Bante. Oke. Seminggu enggak bisa, saya sibuk sekali. HP ini loh selalu bunyi terus. Ini HP-nya 27 nih. Wah, ini HP-nya si A, si B, si C. Perusahaan saya banyak soalnya. HP-nya 27 satu tas. Saya pikir ini seorang orang kerja atau jualan HP sambil kerja. Nanti kalau ada orang mau ya sudah beli sana. Nah, saudara-saudara, kemudian orang ini tanya, ada enggak rumusan, ringkasan dari meditasi? Ada, saya jawab. Bisa. Kamu orang sibuk kayak apapun juga, HP 27 bisa meditasi. Caranya gimana? Saat ini saya sedang apa? Kuncinya cuma gitu. Meditasi adalah belajar fokus saat ini saya sedang apa. Lalu kalau HP saya bunyi, terima HP-nya itu. Sambil bertekad atau berucap di dalam batin. Saat ini sedang apa? Sedang terima HP. Sedang ngomong di HP. Sedang mendengar, dia ngomong apa. Dengan Anda selalu fokus, maka itulah meditasi. Pengembangan kesadaran setiap saat. Jadi kalau Anda sekarang bertanya, apa manfaatnya meditasi? Apa yang Anda inginkan? Maka itu bisa Anda capai dengan meditasi.
Minimal, kalau anak sekolah, minimal lebih cerdas. Orang tua, minimal tidak gampang pikun. Pikirannya lebih fokus. Orang yang sulit menerima, kalau diajak omong, kadang susah terima, enggak jelas, ngomong apa tuh kamu tadi? Nah, itu menjadi lebih jelas. Orang yang membaca buku, sulit untuk ingat, nanti dengan meditasi akan lebih ingat. Orang yang sulit tidur, dengan meditasi lebih gampang untuk tidur. Kemudian, yang lebih enak lagi, meditasi membuat batin menjadi lebih tenang. Sehingga, kalau batin tenang, masalah apapun kita bisa berusaha hadapi dengan lebih baik. Dan apalagi kalau kita terus latihan meditasi, kita sadar bahwa hidup adalah saat ini. Maka salah satu hasil yang tertinggi dalam meditasi adalah pencapaian kesucian. Ketika kita bisa melihat hidup hanya saat ini. Karena tadi kan kuncinya, saat ini saya sedang apa? Sedang telepon. Saat ini sedang apa? Sedang kerja. Saat ini saya sedang apa? Sedang membaca. Saat ini sedang apa? Nyetir mobil. Kalau terus itu bisa berkembang setiap saat ini sedang apa? Kesucian bisa dicapai. Sehingga ketika kita nanti hidup pada saat ini, kesucian di dalam kehidupan ini tercapai, meninggal pun tidak terlahir kembali. Karena pada saat akan meninggal, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang berbaring. Saat ini kaki saya mulai lemas. Kaki ini sekarang mulai badan saya lemas. Sekarang tubuh saya menjadi lemas. Kemudian sekarang kematian datang. Meninggal. Tidak terlahir kemana-mana. Tapi kalau bukan saat ini. Tadi bagaimana ini pekerjaan saya belum selesai. Mati di situ. Lahirlah jadi demit pekerjaan. Jadi makhluk halus di sekitar kantor. Tetangga saya ini lahirlah. Tadi kan tetangga kehilangan anjing. Anjingnya sudah meninggal. Bagaimana ya anjing tetangga. Lahirlah di tetangga. Belum tentu jadi anjingnya, tapi minimal sudah di sekitar situ. Rugi sendiri karena pikiran tidak fokus. Tapi begitu kita selalu fokus, saat ini saya sedang apa? Maka hidup ini akan bahagia. Di hidup ini bahagia, di dunia selanjutnya bahagia karena bisa terlahir di alam bahagia, dan kita pun bisa mencapai kesucian. Karena itu, kalau Anda tanya, apa sih manfaatnya meditasi? Maka saya hanya menjawab, apa yang Anda inginkan bisa tercapai. Masa gitu? Saya ingin kaya raya. Bisa. Loh kenapa? Karena kaya raya bukan karena harta. Kaya raya itu bukan karena jumlahnya uang yang Anda miliki. Kekayaan itu terjadi karena batin Anda bisa menerima kenyataan. Dengan meditasi, maka batin Anda bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya. Sehingga kalau hari ini saya dapat X rupiah, saya bisa terima itu sebagai kenyataan dengan konsentrasi meditasi, maka sekarang apa yang nilai positif apa yang telah saya lakukan dalam pekerjaan sehingga saya bisa dapat X rupiah. Oke, kalau begitu saya bekerja besok, saya akan kembangkan. Jadi hidup pada saat ini bukan berarti menolak masa lalu, bukan berarti menolak masa depan. Tetap menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Hari ini saya bekerja keras, saya mendapat X rupiah keuntungan, maka sekarang saya cari penyebab keuntungan ini untuk saya kembangkan di masa depan. Terus begitu sehingga keuntungan meningkat. Hari ini saya memperoleh kerugian, maka saya pelajari kerugian itu untuk saya tidak ulang di masa depan. Jadi, dengan kita hidup pada saat ini, kita menerima kenyataan keuntungan maupun kerugian untuk dijadikan pelajaran, untuk perbaikan di masa depan. Akhirnya, kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan, kedamaian akan bisa Anda dapatkan dengan latihan meditasi. Karena itu, meditasi sesungguhnya menjadi kunci dasar di dalam agama Buddha. Kalau Anda seorang umat Buddha, jalanilah meditasi. Sehingga akan banyak sekali membantu Anda. Kalau sudah berbulan-bulan Anda latihan, seperti tadi penanya itu, kok masih belum ada hasilnya? Anda harus berpikir sebaliknya. Ingat, ada hitam, ada putih. Ketika Anda mengatakan, saya kok sudah lama ya, meditasi tidak dapat apa-apa, maka Anda harus berpikir sebaliknya. Sudah lama saja nggak dapat apa-apa. Apalagi berhenti. Ya harus terus dong, terus.